Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratal makaramin jamaah masjid jami' Darul Ma'arif rahimakumullah. Bapak Ibu shaimin dan shaimat yang rezeki dan masa depannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan maghrib masih lama. Menunggu itu sesuatu yang paling tidak enak untuk sebagian orang. Namun menunggu menjadi sesuatu yang mengasyikkan kalau ketika kita menunggu itu kita melakukan aktivitas yang menyenangkan. Oleh karena itulah walaupun azan maghrib masih lama, sejenak kita isi dengan sedikit mencari ibroh dalam suasana bulan Ramadan. Salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ada Ar-Razzaq, ada Ar-Razziq. Tapi umumnya orang namanya ada yang namanya Abdur Razzaq. Abdur Razziq jarang. Jadi Allah memilih salah satu namanya itu Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Ar-Razzaq itu artinya huwallazi khalaqal arzaq wal marzuqin. Allah disebut Ar-Razzaq karena dia yang menciptakan rezeki dan orang yang membutuhkan rezeki. Jadi kalau Allah ciptakan rezeki saja tidak ada orang yang membutuhkan, itu bukan Allah. Makanya kadang-kadang sebetulnya Bapak Ibu bukan kita yang hanya mencari rezeki, rezeki pun mencari kita. Wa awsalaha ilaihim, dan Allah juga yang mengantarkan rezeki itu kepada makhluknya. Wa khalaqa lahum asbabat tamattu'i biha, dan Allah pula yang menciptakan sebab-sebab bagaimana untuk menikmati rezeki tersebut. Jadi Allah sebagai Ar-Razzaq, dia menciptakan rezeki dan orang yang berhak menerima rezeki, dan juga Allah ciptakan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali, rezeki itu ada dua. Zahirun wa batinun. Rezeki yang zahir, yang tampak, atau rezeki yang batin. Yang tampak itu seperti makan, minum, rumah, istri, pangkat, jabatan, itu rezeki yang zahir. Adapun rezeki yang batin, ilmu, makrifat kepada Allah, itu adalah rezeki yang batin. Dan rezeki yang batin itu adalah rezeki yang lebih baik. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kata Ar-Razzaq itu cuma satu kali. Dan kata rezeki selalu Allah sebutkan dengan lafaz kami. Nahnu narzukuka, misalnya. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Tidak kata Allah, aku yang memberi rezeki, tidak. Tapi di situ ada kata nahnu, kami. Al-Quran juga itu Bapak Ibu, Al-Quran itu akan abadi sampai akhir zaman. Kenapa? Karena ada keterlibatan pihak lain. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, maksudnya Allah turunkan lewat malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Rasulullah, kemudian sampai kepada kita. Proses turunnya Al-Quran ada beberapa pihak. Wa inna lahu lahaf, dan kami juga akan menjaga Al-Quran. Makanya ada orang-orang yang hafal ada lembaga tahfiz Al-Quran, itu pasti itu. Sampai akhir zaman akan ada selalu para hafiz atau hafizah, atau selalu ada rumah-rumah tahfiz. Kenapa? Karena dengan cara itulah Al-Quran menjadi terjaga. Nah, kalau kita perhatikan beberapa ayat di dalam Al-Quran, ada beberapa tindakan atau amalan yang bisa menambahkan rezeki. Saya hanya sebutkan beberapa saja.
Yang pertama, rezeki bisa menjadi bertambah kalau kita istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah, namanya saja istiqamah. Istiqamah itu artinya al-i'tidal. Jadi kalau kita bangkit dari ruku namanya i'tidal. Nah, i'tidal itu artinya berdiri secara proporsional. Makanya jangan orang sholat, mohon maaf, sholatnya begini, kelewat lebar dua jarinya. Ini tidak i'tidal, ini tidak proporsional, ini tidak istiqamah. Istiqamah itu mencari keteguhan. Namun istiqamah itu maknanya bukan kekeh, bukan. Istiqamah itu justru maknanya adalah fleksibel. Orang yang istiqamah itu adalah fleksibel. Kalau orang menjalankan agama dengan cara yang kaku, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan dan dia tidak akan istiqamah. Kenapa? Dia tidak proporsional. Jadinya ekstrim. Jadi istiqamah menjalankan perintah Allah itu bisa menambahkan rezeki kita. Apa dalilnya? Orang sekarang kan suka nanya dalil, mana dalilnya? Gitu ya. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 16. Wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka istiqamah, law istaqamu ala tariqah, istiqamah di jalan ini, maksudnya di jalan Allah. La asqainahum. Di sini kata tuh, kami. Tidak Allah katakan la asqaituhum, maka aku akan memberi mereka minum, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Jadi untuk mendapatkan rezeki di surah Al-Tariqah harus melalui proses jalan. Orang yang menjalankan agama secara proporsional, rezekinya akan Allah kasih. La asqainahum, kami beri mereka minum ma'an ghadaqa. Apa itu ma'an ghadaqa? Adalah air yang segar. Maksudnya air yang segar adalah rezeki yang berlimpah. Jadi kalau kita istiqamah itu kan nggak perlu yang berat-berat. Sedikit asal konsisten itu istiqamah. Orang tidak istiqamah nih, Ramadan dia bangun malam sholat, ba'da Ramadan dia tidak lakukan lagi, dia tidak istiqamah. Orang yang biasa zikir meskipun sedikit tapi dia istiqamah, itu istiqamah. Makanya kata Rasul, sebaik-baik amal itu adalah yang dawam, yang konsisten meskipun sedikit. Jadi istiqamah kita melakukan perintah Allah, tentu saja secara fleksibel, tidak secara kaku. Insya Allah Allah akan memberi minum kita ma'an ghadaqa, air yang segar, maknanya adalah air yang berlimpah. Yang kedua, rezeki kita bisa bertambah juga kalau kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu bisa naik dan bisa turun. Makanya perlu diingatkan minimal 1 kali dalam 1 pekan pada hari Jumat. Ayuhal hadiru